Lingkungan kita nih kayaknya kotor banget ya. Bukan kayaknya sih, tapi emang beneran kotor. Coba kita lihat lingkungan kita, terutama sungai. Kotor banget. Sungai adalah air yang bergerak dari dataran tinggi hulunya menuju ke dataran rendah hilirnya dan akan bermuara di lautan. Sungai merupakan jenis perairan alami yang terbentuk secara alami. Sungai termasuk ke dalam perairan mengalir, ekosistem perairan mengalir, yang juga kita sebut sebagai ekosistem perairan lotik. Nah, ini dia nih, sungai yang sering banget kita dengar. Sungai yang juga melewati ibu kota tercinta kita, dan juga kampus kita. Ya, betul banget, Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung membentang sepanjang 120 km dari hulunya di Gunung Gede Pangrango dan bermuara di pantai utara Jakarta. Dan di antara itu ada kampus kita. Melewati berbagai kecamatan, kelurahan, kota, terjadi berbagai perubahan tata guna lahan akibat tingginya pertumbuhan penduduk. Ruang terbuka hijau dan sepadan sungai berubah menjadi tempat pemukiman warga. Keberadaan sungai memang memberikan manfaat yang banyak buat kita. Daerah aliran sungai atau das sering loh dijadikan sebagai tempat pemukiman warga, tempat industri, dan banyak kegiatan manusia lainnya. Dan ya banyak orang berkata, sungai itu menjadi sumber rezeki, kata orang-orang. Bisa pastinya sebagai sumber air, sebagai media transportasi, atau buat mancing juga bisa, menangkap ikan. Dan kayaknya ya, anak-anak muda nih zaman sekarang masih ada tuh yang suka minggir-minggir di pinggir sungai. Ngapain ya? Ngeliat pemandangan tuh. Kayaknya itu manfaat sungai juga. Tapi ada pemandangan yang masih sering kita lihat. Seringkali ada ibu-ibu yang nyuci di pinggir kali, nyuci baju, nyuci piring. Ada juga limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Dan yang masih memprihatinkan sampai saat ini, ya mohon maaf masih banyak orang yang buang hajat di sana. Miris ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bakal ngotorin sungai nggak sih? Ya tentulah, pasti akan mengotori sungai. Kualitas air dari sungai tersebut akan semakin menurun akibat adanya masukan-masukan akibat kegiatan-kegiatan manusia di sekitarnya. Akibatnya, banyak makhluk hidup di dalamnya yang terkena dampak. Dan tak terkecuali, pastinya akan berdampak pada orang-orang di sekitar sungai tersebut. Kalau dipikir-pikir, siapa yang bersalah atas segala kejadian ini? Siapa yang harus bertanggung jawab untuk membersihkannya? Apakah masyarakat sekitar yang memanfaatkan keberadaan sungai untuk kebutuhannya sehari-hari? Atau pabrik-pabrik itu yang membuang limbahnya sembarangan ke dalam sungai? Atau pemerintah yang seharusnya mampu mengelola sumber daya yang sangat kaya tersebut? Atau bahkan justru kita sendiri yang sebenarnya belum sadar kalau kita lah yang berkontribusi paling besar dalam mengotori sungai tersebut. Masalah ini bukanlah masalah yang biasa.
Nggak bisa kita asal nunjuk, dia salah, kamu salah. Coba kita analisis satu persatu. Dari aspek hukum, pemerintah sudah membuat peraturan mengenai masalah kebersihan sampah. Seperti pada Perda nomor 8 tahun 2007 pada pasal 21 huruf B yang menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lainnya yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Peraturan mengenai pembuangan limbah pabrik pun sudah dijelaskan dan juga sudah dibuat secara rinci oleh pemerintah, sesuai dengan parameternya masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah peraturan tersebut sudah dijalankan dengan baik dan sudah dengan jalur yang benar? Silahkan lihat sendiri kenyataannya bagaimana saat ini. Dari semua yang telah terjadi, bagaimana ya nasib Sungai Ciliwung saat ini? Kotor, bau, banyak sampah, dan masih banyak terdengar kabar Sungai Ciliwung meluap ketika hujan. Dan juga kualitas airnya saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Sedih ya mendengarnya. Tapi nyatanya, masih ada segelintir harapan untuk mengembalikan sungai yang kotor ini menjadi lebih asri seperti sedia kala. Masih banyak masyarakat dan orang-orang yang peduli terhadap kesehatan dan kondisi lingkungan sungai-sungai kita. Salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan atau Himasper IPB. Salah satu divisi Himasper IPB, yaitu Environmental and Social, sudah melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan lingkungan. Salah satunya terhadap Sungai Ciliwung dalam kegiatannya Ciliwung Care Day. Himasper tidak bisa bergerak sendiri untuk menciptakan perubahan yang besar. Himasper berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti lembaga-lembaga kecil dalam masyarakat, NGO, lembaga pemerintahan, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya keberadaan sungai bagi banyak makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Agar lebih tergambar, kondisi Sungai Ciliwung dan upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan dan sebagai upaya untuk memulihkan kondisinya kembali, kita akan bertanya-tanya langsung dengan salah satu panitia yang terlibat dalam kegiatan Ciliwung Care Day tahun lalu. Selamat pagi, Kak Fazilah. Apa kabarnya, Kak? Selamat pagi juga, Sofi. Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah. Tapi awalnya kita akan bertanya dulu, sebenarnya kondisi dari Sungai Ciliwung ketika Kakak melaksanakan program Ciliwung Care Day ini seperti apa sih, Kak? Dan kenapa yang dipilih itu Sungai Ciliwung? Baik. Waktu itu saya kan sebenarnya udah mengkaji Sungai Ciliwung itu dari tahun 2019 ya. Dari 2019 itu kita memang dari Himasper memang awal banget untuk mengkaji Sungai Ciliwung yang di Bogor, khususnya itu di daerah Kedung Badaknya, karena itu aksesnya mudah kita peroleh gitu. Dan kondisi sungai pada saat itu, kondisi Sungai Ciliwung yang di Kedung Badak itu khususnya ya, sebenarnya ada beberapa wilayah atau daerah di sekitar Sungai Ciliwung itu yang tidak ideal gitu. Ada banyaknya pengikisan tanah itu di pengikisan tanah di sekitar daerah Sungai Ciliwung itu, khususnya yang di daerah Kedung Badaknya gitu. Terus ada juga vegetasinya itu yang sebenarnya ideal di Sungai Ciliwung, namun di lokasi tersebut tidak ada gitu. Itu juga yang dapat menyebabkan kurangnya
fungsi sungai itu enggak berfungsi dengan semestinya gitu. Karena kan di sungai itu idealnya kan ada vegetasi yang fungsinya itu untuk mengikat tanah gitu agar enggak terjadi longsor ketika hujan turun, karena terjadi beberapa kali longsor gitu di daerah tersebut, sehingga selalu terjadi pengikisan di wilayah tersebut dan pelebaran Sungai Ciliwung, jadinya kayak daratannya itu semakin sedikit gitu. Itu nanti akan berdampak ke keamanan lingkungan sekitarnya. Soalnya di situ tuh ada pemukiman warga juga gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata masyarakat di sana pun sangat mendukung kegiatan yang sudah dilakukan oleh divisi Environmental and Social ini. Dan mereka sangat terbuka ya, Kak, untuk membantu dan bekerja sama memulihkan kembali Sungai Ciliwung yang saat ini memang kondisinya kalau kita lihat itu masih memprihatinkan ya. Tapi usaha-usaha kecil ini semoga masih bisa kita lakukan terus-menerus, sustainable, agar sungai yang asri yang kita inginkan ini bisa terwujud kembali. Sebagai penutup nih Kak, ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk kita nih, khususnya generasi muda untuk menumbuhkan cita lingkungan terutama pada lingkungan sungai? Silakan Kak. Mungkin penutupnya untuk apalagi kita sebagai mahasiswa manajemen sumber daya perairan yang mungkin fokusnya memang di konservasi ya, karena konservasi itu memang sangat perlu dilakukan oleh masyarakat, apalagi kita sebagai mahasiswa yang memang fokusnya di situ, karena sumber daya di Indonesia ini kan memang sangat melimpah ya. Kalau misalkan kita tidak bisa dan tidak mau untuk menjaganya, itu siapa lagi? Terima kasih banyak Kak Fadila atas pesan-pesannya. Semoga kita semua, terutama mahasiswa manajemen sumber daya perairan ini bisa melanjutkan niat baik dari teman-teman divisi ENSO untuk kembali mencintai perairan kita yang kaya akan sumber daya. Oke Kak, mungkin sampai di sini dulu wawancara kita. Sekali lagi terima kasih atas informasi dan juga insight yang sudah Kakak berikan, sangat bermanfaat terutama bagi saya yang juga baru mengetahui kondisi di Sungai Ciliwung secara langsung itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kondisi Sungai Ciliwung saat ini dan upaya apa saja yang sudah dilaksanakan. Semoga hal ini dapat menjadi gambaran bagaimana dampak yang dihasilkan ketika kita tidak peduli terhadap lingkungan. Mulailah berperilaku hidup yang sehat, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai, dan tentunya mengurangi pencemaran di perairan sungai. Karena dari satu sampah dapat muncul berbagai masalah.